Akim, akim menegakkanlah kamu Muhammad as-sholata pada sholat. Jadi as-sholata pada sholat. Lidulu kisamsi pada tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari. Ila gosakil laili sampai gelapnya malam. Gosakil laili itu gelapnya malam. Artinya ikbali dzulmatih. Jadi datangnya gelapnya malam itu. Ai abduh ro wal asro wal maghriba wal isya. Itu artinya ya sholat duhur, asar. Duhur itu kan sesudah tergelincirnya matahari sampai pada datangnya gelapnya malam, berarti maghrib isya. Ya. Wa Qur'an al-fajri dan bacaan fajr. Jadi maksudnya adalah akimis sholah Qur'an al-fajr. Jadi tegakkanlah sholat, artinya adalah ya bacaan fajar itu. Inna Qur'an al-fajri, sesungguhnya bacaan fajar. Iku karena ada apa? Qur'an al-fajri, iku mashudan, disaksikan. Jadi mashudan artinya adalah tashaduhu malaikatul laili wa malaikatun nahar. Jadi disaksikan oleh malaikat yang jaga malam dan malaikat yang jaga siang. Jadi malaikat jaga malam, jaga siang itu mereka kumpul pada saat sholat fajar, sholat subuh, dan sholat asar. Ya, jadi yang sudah jaga naik ke langit, yang baru datang dari langit persiapan jaga. Monolog, mudeng. Lah apa sholat yang lain tidak disaksikan? Ya disaksikan. Cuma kalau sholat fajar itu yang menyaksikan 2 kali lipat. Disaksikan oleh malaikat yang jaga siang, juga disaksikan malaikat yang jaga malam. Jadi yang jaga malam itu sebelum naik ke langit, menyaksikan hamba-hambanya Allah sholat fajar. Yang baru datang untuk jaga siang itu juga menyaksikan hamba-hambanya Allah sholat fajar. Kalau tidak kerinan. Lah piye gayane tikap sampai jam 3. Keturun sedelok tangine jam 8. Itu yang terjadi. Jadi sholat itu ya dijaga sholatnya, khusyuknya, tumakninahnya, juga dijaga waktunya. Wa minal laili, dan dari malam. Ya, dari malam. Artinya ai wakum minal laili ba'dan naumi. Jadi di waktu malam itu kamu ya bangun sesudah tidur. Nah, umumnya zaman dulu itu selepas isya tidur. Ya, karena ndak ada TV, listrik juga ndak ada, ya kan? Wes peteng dedet ngono kuwi.
Apalagi zaman Nabi belum ada korek api. Kalau pengen nyalakan api ya gosok watu atau kayu itu biar keluar apinya. Nah, daripada repot mending turu kan ngono kan. Kalau orang sekarang, oh, TV ada, HP ada, listrik ya terang benderang, akhirnya tidurnya malam-malam. Itu masalah sebenarnya. Jadi kebiasaan dulu itu ya selepas isya tidur. Lah nanti di akhir-akhir malam atau di tengah malam silahkan bangun sesudah tidur itu. Tapi yang namanya sholat malam itu ya tidak disyaratkan harus tidur dulu ya tidak. Ya, tidak. Fatahajjad maka kalau maknanya zaman dulu itu ngelemburo siro, jungkungo siro. Ya ngelembur istilahnya. Ya, lembur, jungkung. Mempersungguhlah kamu. Bihi dengan Quran, bihi dengan Quran. Jadi bikiro atil Quran wa tahajjud ba'dan naum. Jadi membaca Al-Quran dan sholat tahajud setelah tidur. Nah, loh, setelah tidur. Ya. Nafilatan sebagai tambahan. Laka untuk kamu Muhammad. Jadi nafilatan lak ini faridotan zaidatan laka duna ummatika. Jadi ada yang menjelaskan ini kewajiban khusus untukmu selain umatmu. Jadi sholat tahajud itu untuk Nabi Muhammad wajib. Kalau untuk umatnya tidak. Jadi seringkali riwayat itu menjelaskan pas bepergian kemana malam-malam itu Nabi sholatnya di atas kendaraan, di atas onta. Au fadilatan ala sholawat al mafrudoh, atau sebagai tambahan atas sholat-sholat yang sudah diwajibkan. Yang diwajibkan 5, lah terus ini ada tambahan untuk kamu. Itu. Nah, ini ada riwayat di tafsir Durul Mansur. Wa ahroja at-Tabarani fil Ausat wal Baihaqi fi sunanihi an Aisyah radhiyallahu anha. Anan nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun hunna alayya faraid wa hunna lakum sunnah. Jadi ada 3 yang untuk Nabi wajib, tapi untuk umatnya itu sunnah. Jadi ada 3 perkara ya. Kalau untuk Nabi Muhammad itu sebagai kewajiban, nah, untuk kalian umatnya itu sebagai sunnah. Pertama, al-witru, nah, sholat witir. Yang kedua, wasiwaku, dan siwak, memakai siwak. Yang ketiga, waqiyamul lail, dan berdiri malam, nah, sholat malam atau sholat tahajud. Ada lagi wa ahroja ibnu Jarir wa ibnu Abi Hatim wa ibnu Murdawaih an ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi nafilatal lak, yakni khosotan lin nabiyyi
sallallahu alaihi wasallam umira bi qiyamil laili wa kutiba alaihi. Jadi khusus bagi Nabi, Nabi diperintah untuk bangun malam, sholat, tahajud, dan itu betul-betul diwajibkan kepada Nabi. Itu. Nah, jadi wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallak. Jadi fatahajjat itu ada yang memberi makna merenggangkanlah, ya, merenggangkanlah. Kalau bahasa Jawanya benggango, artinya merenggangkan badan dari tempat tidur. Itu makna dari fatahajjat. Jadi merenggangkan badan dari tempat tidur. Bihi itu ada yang merujuk kepada apa? Quran. Ada juga yang merujuk pada waktu malam. Nah, silahkan dipilih, ya. Nah, jadi fatahajjat bihi maksudnya ya sholat malam itu. Ya. Nah, asa barangkali an yab'asaka jika membangkitkan kepadamu Muhammad. Jadi yab'asaka bimakna yukimuka, sopo robbuka Tuhanmu Muhammad di akhirat nanti, fil akhirah, makoman pada suatu tempat, mahmudan yang terpuji. Mahmudan yang terpuji. Artinya yahmaduka fihi al-awwalun wal akhirun wa huwa maqamus safa'ah. Jadi makoman mahmuda itu kamu dipuji, disanjung oleh seluruh makhluk, mulai dari yang awal sampai yang akhir. Nah, itu adalah makom syafaat yang lazim disebut syafaat kubro. Ya, syafaat kubro. Kalau ada syafaat kubro, berarti ada syafaat sugro. Syafaat kubro itu adalah syafaat yang bisa melakukan hanya Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad. Ya. Jadi seluruh manusia datang pada Adam. Adam nggak bisa. Datang pada Nuh, Nuh juga nggak bisa. Datang pada Ibrahim, Ibrahim juga nggak bisa. Datang pada Musa, Isa juga nggak bisa. Pada akhirnya mereka semua datang kepada Nabi Muhammad. Nah, ini juga termasuk kita disunahkan mendoakan Nabi Muhammad agar memang terwujud ini asa an yab'asa ka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, di doa sesudah adzan itu. Apa doanya? Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah was sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashul maqamam mahmudanil ladzi wa atah. Loh, ada maqaman mahmuda di situ. Ya. Bisa dipahami ya?